Halo, Halo, kembali lagi di kembali Ruang lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol. Bukan FMA sih ini, tapi aku masih malas beres-beres Tapi balikin bagus FMA. aja buat pajangan sih. Nah, kali ini kita akan bahas seperti yang dijanjikan di Twitter saya, Rajasa. Rajasa ini adalah komik yang aku gak ngerti ini apa. Udah ngerti sih, samar-samar, tapi ketika lihat covernya aku langsung beli. Menurutku artistiknya bagus sih. Bagus kok. Jadi, aku tuh termasuk orang yang suka cerita sejarah ya. Terutama sejarah lokal ya. Kemudian makanya ketika komik Dharma Putra ini terbit dari Mas Alex berapa tahun silam? 10 tahun, 12 tahun silam ya. 2010 teman-teman. Ini Kalian nggak tahu umur berapa pada saat itu. ini cetakan kedua. Ini terbitnya sekitar 2017 kalau nggak salah. Nah, ini tuh aku tuh senang banget gitu loh. Jadi ada komik-komik yang mau membahas Fiksi sejarah. fiksi sejarah. Nah, Rajasa ini Ya, 2017. aku tuh nggak ngerti soal apa. Jadi terus ketika aku buka baca tuh beneran pertama ada Raga Sukmanya ya. Aku ini anak Raga Sukma. Padepokan Raga Sukma itu adalah Padepokan adalah studio komik yang Padepokan silat lebih tepatnya. itu kan joke-nya itu kan banyak yang nanya soal apa bela diri ke fanpage-nya Raga Sukma itu ya. Mereka juga nge-produce komik-komik per chapter gitu yang dijual secara fisik, biasanya dijualnya di Manga Fest, di Komik Furo, event gitu. Kita juga pernah bahas Rai Barongnya ya, punya Mas Alex Irzaki. Nah, digambarkan oleh Mas Alex sama Mas Wetan. Nah, yang di bawah-bawahnya emang komikus-komikusnya gambarnya kece-kece dan sekarang udah. Dan sealiran semua, mirip dengan raw-nya. Tonnya mirip dan memang bukan tarikan, goresannya. Genrenya emang bela diri gitu. Makanya namanya Padepokan Raga Sukma. Bela diri tradisional lah. Sebelum kita bahas tuh harapannya dengan adanya komik ini, komik-komik Raga Sukma, Padepokan Raga Sukma lain itu akan bisa sampai ke publik mainstream. Betul. Bisa sampai ke publik mainstream. Karena agak sulit nyarinya ya. Harganya cukup pricey sih. Oke. Untuk ukuran satu chapter yang kemudian kalau nganu itu bagus ya. Cuman aku paham kalau ada yang merasa kemahalan gitu. Nah, untuk masuk ke publik mainstream kan harganya bisa kepangkas. Ini tuh 48.000. Dapat satu komik itu kan udah standar ya sekarang ya. Nah, bagus kok secara kualitas. Oke. Nah, Rajasa ini kenapa kok kami ngeluarin Dharma Putra itu nanti diceritakan. Bongkarnya susah sih. Ya. Kalau bisa lihat di sini adalah itu pembongkarannya. Pembongkaran. Nah, Rajasa ini nyeritain Ken Arok, masa mudanya Ken Arok. Bagi yang belum tahu Ken Arok atau yang mengenal dengan nama Arok aja. Ken Arok itu kan lebih banyak terkenal karena Ken Dedes. Ya. Dia itu kan yang kemudian akan menggulingkan tahta. Kediri kan, tahta Kediri. Nah, Kadiri pada saat Kadiri. Ini agak miring. Yes. Oke. Tahta Kadiri. Nah, makanya ini tuh menceritakan dia sebagaimana Dharma Putra ini juga menceritakan Majapahit. Ken Arok ini berada di Singosari. Timeline sebelumnya. Sebelum Majapahit ya. Sebelumnya Majapahit. Nah, yang menarik adalah ternyata ini tuh nyambung. Iya. Sebelum kita bahas ceritanya, aku pengen balik ini tuh bukan nyambung, berada di dunia yang sama. Iya. Karena jurusnya sama. Ajiannya sama. Brajamusti. Ini tuh Brajamusti. Oh, ya sama. Tangannya nyala juga, Riz, dua-duanya. Ini. Nama jurusnya Brajamusti sama. Menyambut awan. Deskripsi jurusnya sama. Tingkat satunya sama, menyambut awannya sama. Nih, pukulan halilintar. Sama. Makanya aku langsung begitu. Sebenarnya aku kan skeptis ya awalnya. Apakah ini akan di dunia yang sama? Tapi kemudian setelah ngelihat Brajamusti, oke. Tapi ternyata dia sudah sampai tingkat 3, Riz, di sini. Ya, ini tingkat 5 kalau si membungkam awan. Rasemi sama Rakuti tingkat 5 malah. Dia paling kuat kan. Nah, lore-nya udah ada nih, udah di-establish di Dharma Putra, kemudian diperlebar di sini tuh. Aku suka banget itu. Good job teman-teman Raga Sukma gitu. Nah, ceritanya sendiri standar. Sebagaimana Dharma Putra juga tidak memberikan cerita yang megah. Karena ini kan cerita sejarah ya. Bukan story yang didesain sebegitu rupa. Jadi ini cuman retelling sejarah
bumbu-bumbu ya kemasannya memang kemasan komik, kemasannya tuh mau nggak mau memang pertarungan. Jualan utama komik ini tuh adalah gambarnya terus desain karakternya ini kan cukup sadis ya. Nah, aku nggak akan ngomongin soal soal ceritanya karena kan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya Ken Arok itu siapa. Nah, dan versinya macam-macam juga. Arok itu kan ada yang terbagi dua banget lah, divisif banget. Divisif sekali. Ada yang ngomong dia tuh orang jahat, ada yang ngomong dia tuh orang baik. Ada yang bajingan. Karena bagaimanapun kan nanti dia Kededes itu ya. Dan Kededesnya baru muncul di akhir. Tapi bahwa dia pahlawan tuh ya memang datanya ada. Datanya ada. Dia memang pahlawan rakyat pada saat itu ya. Iya, betul. Datanya ada. Robin Hood-nya lah. Robin Hood-nya. Di sini tuh cuman menceritakan bagaimana Arok dari seorang vigilante ya. Bukan vigilante juga sih, apa? Vigilante juga. Dia vigilante. Kemudian menjadi anak buahnya Tunggul Ametung. Iya. Betul. Diskenariokan menjadi anak buahnya Tunggul Ametung. Nah, itu ada sejarahnya ada. Nah, cuman sampai situ saja ceritanya. Dari Arok memperkenalkan Arok itu siapa, terus apa namanya setan alas senja itu siapa, sampai dia jadi anak buahnya Tunggul Ametung. Cuman situ aja. Jadi ini tuh kalau jadi one shot ya oke aja karena emang ceritanya selesai. Tapi kemudian membuka ruang untuk cerita baru. Jadi mungkin nanti menurutku harusnya akan ada sequelnya. Syaratnya adalah ini laku, makanya ya dibeli ya teman-teman nanti. Mendukung komik lokal. Karena memang bagus ya, prestasinya bagus. Ya. Kita itu nggak bisa mengharap macam-macam ya Mas dari cerita sejarah itu Mas ya. Karena kan nggak ada twistnya memang. Iya, kalau twistnya tuh sudah ada semua. Maksudnya dengan berbagai versi itu tadi gitu loh. Di luar komik ya Riz ya. Di dunia novel ada novel apa? Gajah Mada. Itu juga Pak Langit Kresna itu juga memang ya twist segala macam ya kita paham. Mau gimana. Cuman yang menariknya dari sesuatu cerita yang berdasarkan sejarah yang kemudian difiksikan adalah kita tuh pengen tahu ini tuh versinya kayak gimana sih? Visualisasinya kayak gimana? Karakterisasinya kayak gimana? Dia tuh memvisualisasikannya dengan cukup sadis juga tadi ya. Ada adegan kepala dipancung, tapi dia juga menyisipkan humornya masih kental juga. Mas Bagas suka yang kayak gini sih. Iya, aku suka. Ala Padepokan tuh enak banget humornya. Alex Irzagi di Rai Barem tuh juga enak banget. Jadi kalau udah kebiasa sama komik-komiknya Mas Alex Irzagi, humor ala komik ini tuh ala Padepokan Rangga Sukma itu akan terasa banget. Ya, aku suka banget. Dan itu menambah kesan bahwa komik ini memang didesain untuk segala macam kalangan, tidak fokus kepada orang-orang yang suka sejarah aja. Ya. Karena elemen entertainingnya ada. Iya, kental kok. Nggak cuma sekedar tarung serem. Tunggul Ametung digambarkan dengan sangat seram. Aroknya digambarkan awalnya tuh dengan lucu. Kayak ini Riz. Awalnya serem Mas. Iya, pas topeng-topeng awal. Tapi kemudian ketika dia tidak sebagai setan alas senja, dia memang orang biasa, lucu-lucu aja. Remaja biasa aja. Lucu kayak aja. Ini loh Riz, buat teman-teman yang tahu dan ngikutin atau pernah nonton Avatar Aang, kayak siapa kakaknya Katara? Sokka. Sokka. Nah, kayak gitulah kira-kira kayak gitu, potongan rambutnya, segala macam. Makanya bercandaannya gitu. Ini tuh udah paket komplit lah ya. Untuk aksinya bagus, gambarnya bagus. Nah, keluhanku terutama itu bahwa pada pacing ceritanya nggak kurang enak. Betul. Mau nggak mau, suka nggak suka, aku harus bilang membandingkan ini dengan karyanya Alex ya. Maksudnya Alex Irzagi memang pionirnya Padepokan memang kan gitu. Tapi apa yang sudah dicapai oleh Alex Irzagi kalau kalian beli dan baca Rai Barong secara keseluruhan, itu tuh pacingnya enak banget, humornya, penempatannya, segala macam. Nah, kalau di sini tuh kayak ada, bukan dipaksakan tapi kayak ini tuh dijadiin humor, ini tuh serius, ini ya kayak gitu. Tapi kalau Alex Irzagi enak aja. Tapi sama sekali nggak jelek ya teman-teman, sama sekali nggak buruk. Lebih bisa lebih smooth lagi. Ya, sama betul. Kemudian penggunaan time skip yang ya tiba-tiba. Jadi agak terlalu lama sih di prolognya. Nah, kemudian di chapter terakhir tuh semuanya tiba-tiba langsung crowded gitu aja. Jadi itu masalah umum ya. Masalah umum karya-karya
one shot itu kayak gitu. Betul. Kami pun kalau bikin karya pasti kayak gitu nantinya. Mungkin. Semoga enggak lah ya. Semoga enggak. Nah, terlepas dari itu semuanya oke. Nah, masalahku berikutnya adalah ini teknis ya. Ada beberapa footnote yang kayaknya lupa. Jadi di awal tuh Terik Sandi ada footnote-nya tapi tapi nggak ada anunya terjemahannya. Nanti ada. Jadi itu kayak gitu tuh editor ya? Itu editingnya kurang. Soalnya Kolon itu editingnya nggak pernah bermasalah buatku ya. Oke. Makanya gini tuh buatku nonjol banget. Cuman nggak ganggu sih kalau kalian paham bahasa Jawa. Kadang ada bahasa Jawanya yang nggak dicetak miring. Satu atau dua tuh ada nggak dicetak miring. Agak kurang rapi aja sih editingnya. Nah terus yang ketiga, Mas siapa namanya, Mas Ahmad ya. Ahmad Fadli. Ini kenapa kamu pakai judulnya kok pakai bahasa Inggris ya? Atau mungkin penerbit? Ya entahlah. Maksudku kan. Tapi maksudnya ini kan bagus banget ya. Dharma Putra Wihnesuka. Ini kan Rajasa and the Demon of the Wood. Kalau aku lebih suka itu biar tone-nya itu mengalir dengan sesuai dengan ceritanya. Ya. Rajasa si setan alas gitu. Itu kan lebih sang setan alas atau sang itu kan itu akan lebih kerasa nuansa Jawanya. Karena ini kan settingnya atau lokalnya. Memang jadi itu sih 3 keluhanku ya. Tapi itu nggak ganggu banget sih. Itu keluhan yang cukup picky ya gitu. Picky sih. Nitpick ya. Nggak ada hubungan sama cerita, nggak ada hubungan sama presentasi, tapi seandainya diterjemahkan dengan cara lokal, penerimaannya juga akan berbeda. Gitu. Mungkin sih seperti itu. Kayaknya itu aja sih. Ya kalau ini adalah PR-nya penerbit, dalam hal ini editor ya, mungkin ke depan-depannya komik-komik yang seperti ini dikemas memang lokal aja. Mungkin itu lebih menarik sih. Habis ini akan ada lagi sih komik komik lokal yang akan kita review lagi. Model-modelnya silat juga. Tunggu aja sih. Kita akan banyak karena kan Mas Bagas kan background-nya kan koreografer ya. Iya, fight koreografer. Jadi dia bisa tahu nih adegan silatnya ini semut atau enggak gitu. Iya. Kalau aku kan memang suka baca aja ya, nggak bisa silat ya. Jadi ya menurutku ini udah oke lah ya dengan silatnya. Kelasnya itu udah kelasnya Mas Alex. Jadi oke. Betul. Jadi jangan lupa dibeli ya. Jangan lupa dibeli teman-teman. Karena ini emang worth banget buat dibeli terlepas dari kekurangan-kekurangan yang kami sebutkan tadi ya. Tentu saja kalau ada kurang kami tidak akan menutup-nutupi. Kalau bagus ya dipuji. Kalau jelek ya dibantai. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di obrolan komik silat lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Yes.